Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Maulana, NIM 12050113093. Saya berasal dari Prodi Teknik Informatika kelas G, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. Sekarang saya akan membahas mengenai karya ilmiah dan penelitian. Pertama, karya tulis ilmiah. Setiap karya tulis yang dihasilkan seseorang tidak dengan serta-merta dapat digolongkan ke dalam format karya tulis ilmiah, karena karya tulis ilmiah memiliki kekhususan di antara lain. Pertama, membahas dan mempermasalahkan pengetahuan. Kedua, menerapkan kebenaran ilmiah dan disajikan dengan metode ilmiah. Ketiga, menggunakan bentuk dan bahasa ilmiah. Dengan demikian, setiap karya tulis yang memiliki kekhususan tersebut dapat dikategorikan sebagai karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah menyajikan gagasan atau argumen keilmuan berdasarkan fakta. Gagasan keilmuan itu harus dapat dipercaya dan diterima kebenarannya, sehingga kita perlu kriteria penyajian secara benar dan tidak membuat pembaca ragu untuk menerimanya. Selanjutnya, penyajian karya tulis ilmiah harus dilakukan secara logis. Karya tulis yang ilmiah berarti karangan yang menyajikan argumen dengan menggunakan logika berpikir secara benar. Apabila penyajian karangan ilmiah menggunakan logika yang benar, maka argumen ilmu pengetahuan tersebut akan diterima pula oleh akal atau logika orang yang berpikir ilmiah. Apabila karya tulis ilmiah menyajikan argumen secara objektif, maka akan dipahami pula oleh pembaca sebagai sebuah kebenaran. Inilah yang dinamakan kebenaran ilmiah, yaitu sebuah kebenaran yang dapat diterima oleh setiap orang berdasarkan logika atau satu penalaran tertentu. Selanjutnya adalah kaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Karya tulis ilmiah membahas tentang permasalahan keilmuan. Materi yang dituangkan dalam tulisan ilmiah berupa hasil kajian ilmiah dan hasil-hasil penelitian yang disajikan dalam karya tulis ilmiah. Ilmu pengetahuan atau sering dinamakan sains berbeda dengan pengetahuan umum. Ilmu pengetahuan sering disebut juga dengan pengetahuan ilmiah. Dengan demikian, pengetahuan ilmiah berbeda dengan pengetahuan umum. Pengetahuan ilmiah dapat dikaji oleh filsafat ilmiah, sedangkan pengetahuan secara umum dikaji berdasarkan epistemologi. Kebenaran ilmu pengetahuan dapat ditunjukkan oleh kebenaran teori dengan berdasarkan metodologi ilmiah. Pada hakikatnya, pengetahuan ilmiah selalu berkembang. Perkembangan ilmu pengetahuan itu sering terjadi seiring dengan berkembangnya teori baru. Laporan kegiatan penelitian biasanya disajikan dalam bentuk makalah, skripsi, dan tesis. Selanjutnya, pengguna karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan karya manusia yang dituangkan secara tertulis dalam membahas sesuatu perkembangan ilmu. Karya tulis ini menandai keberagaman pikiran manusia dan perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kemampuan menyusun karya tulis ilmiah harus dimiliki dan dikuasai oleh para pengguna, di antaranya ilmuwan, praktisi, profesional, serta pelajar dan mahasiswa. Perkembangan kemampuan menyusun karya tulis ilmiah di kalangan siswa atau mahasiswa telah banyak dilakukan, mulai dari perkembangan terhadap penguasaan unsur-unsur bahasa, sampai dengan perkembangan terhadap kemampuan menggunakan tahap-tahap proses kreatif. Pada umumnya, kemampuan menyusun karya tulis ilmiah
yang dimiliki pelajar kemungkinan besar karena ia mampu melatih dirinya. Kemampuan yang dimilikinya itu merupakan upaya seseorang dalam melakukan kegiatan pengembangan diri di dalam tulis-menulis. Selanjutnya, karya tulis ilmiah populer. Karangan ilmu pengetahuan populer itu ialah tentang ilmu yang dikenal orang banyak dan ditulis secara ilmiah sedemikian rupa sehingga mudah dipahami oleh rata-rata pembacanya. Penulis karangan ilmu pengetahuan populer menulis informasi dalam kata-kata yang rata-rata pembacanya dapat mengerti. Selanjutnya adalah cara untuk mempopulerkan suatu ilmu pengetahuan dalam karya tulis ilmiah populer antara lain. Pertama, menyatakan hasilnya. Penemuan-penemuan ilmiah terbesar itu adalah berupa pernyataan-pernyataan yang didasarkan pada hasil observasi atau percobaan-percobaan atau hasil penalaran matematis yang mendasar. Kedua, sejarah kerja ilmuwan penemunya. Jika sejarah penemuan ilmu itu ditulis secara gamblang atau dengan menggunakan bahasa sehari-hari, maka arti penemuan ilmu itu menjadi sangat besar dan dapat diabadikan kepada masyarakat. Selanjutnya adalah deskripsi jalannya percobaan atau pengamatan. Dengan cara ini, penulis karangan ilmu pengetahuan populer seolah-olah melihat sendiri proses percobaan atau pengamatan yang dikerjakan oleh penemunya. Selanjutnya yaitu cerita fiktif tetapi berdasarkan ilmu. Penulis yang berdaya imajinasi tinggi dan berpengetahuan ilmiah dapat menulis cerita fiktif yang berdasarkan ilmu dan isinya kurang mementingkan hiburan, akan mampu mempopulerkan ilmu pengetahuan itu sendiri. Selanjutnya, karya tulis penelitian. Dalam karya tulis penelitian selalu dilandasi oleh satu hipotesa yang nantinya akan dibahas dan dibuktikan dalam satu penelitian dengan metode tertentu untuk pada akhirnya diperoleh pembuktian. Hasil pembuktian yang ternyata benar merupakan kesimpulan yang biasa juga disebut dengan tesa. Tesa akhirnya dapat menjadi satu teori yang dapat menjadi rujukan. Format karya tulis penelitian tercermin pada proposal yang dimajukan, yaitu yang membuat tentang langkah awal dalam pemilihan topik penelitian dan beberapa segi yang lazim dalam penelitian, yakni pernyataan masalah, pernyataan studi, dan pernyataan penelitian. Proposal penelitian harus berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang jelas dan tepat. Teks proposal harus mampu meyakinkan penilai bahwa pengusulnya benar-benar tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana dia akan melakukannya. Oleh karena itu, sebuah proposal harus ditulis sedemikian rupa sehingga mampu mencapai tujuan. Proposal penelitian dalam dunia akademik mengikuti suatu pola umum dengan 5 komponen, antara lain. Yang pertama adalah halaman-halaman depan. Bagian judul proposal biasanya berisi judul tesis atau studi, nama jurusan dan fakultas, nama dan nomor mahasiswa, bulan dan tahun. Selanjutnya yang kedua, pendahuluan. Pada pendahuluan biasanya berisi pengantar dan latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan signifikasi penelitian. Selanjutnya yang ketiga yaitu tinjauan literatur dan kerangka
teoretikal. Tinjauan atas karya terdahulu dalam bidang yang dikajikan yang relevan dengan pernyataan penelitian. Keempat, prosedur penelitian. Prosedur penelitian berisi mengenai konsep-konsep kunci dan definisi-definisi dari istilah-istilah penting. Selanjutnya berisi tentang data atau sumber informasi, pengumpulan data atau informasi yang diusulkan, metode yang diusulkan, dan kerangka kerja. Yang terakhir, yang kelima ialah referensi. Di dalam referensi berisi tentang daftar semua karya yang digunakan dalam proposal yang direferensi dengan baik dan benar. Sekian video penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.